Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian ya. Mari kita teruskan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan masih tentang menyetarakan reaksi redoks ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas menyetarakan reaksi redoks dengan cara metode bilangan oksidasi ya. Nah, ini kita teruskan dengan metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi atau cara ion elektron. Masing-masing anak sekalian ada kelemahan dan kelebihan ya, maka nanti keberadaan keduanya adalah saling menutupi satu sama lain. Nanti ketika Anda pakai blok tidak bisa, maka bisa diselesaikan dengan setengah reaksi. Kalau setengah reaksi tidak bisa, nanti bisa diselesaikan dengan reaksi dengan cara bilangan oksidasi ya, jadi saling melengkapi. Nah, untuk cara setengah reaksi sekalian, ini yang penting adalah kita di sini tidak membutuhkan ya, jadi tidak membutuhkan keahlian kita untuk menentukan bilangan oksidasi ya, tetapi nanti kita yang penting adalah mengamati mana yang kelihatannya mengalami perubahan gitu aja ya. Jadi di sini tidak butuh atau tidak penting untuk bisa menentukan bloknya itu berapa dan berapa ya. Baik, ini langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyetarakan redoks dengan cara ion elektron. Langkah-langkahnya adalah beginian sekalian. Pecahlah reaksi redoks menjadi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi ya. Jadi pecah redoks itu kan reduksi oksidasi nah ya. Jadi reaksi redoks di dalamnya ada reduksi, ada oksidasi. Nah, nanti kalian disuruh menulis reduksinya sendiri, oksidasinya sendiri. Reduksi itu menerima elektron, oksidasi itu melepas elektron. Nanti disuruh menulis sendiri-sendiri ya. Nanti di sini. Lalu setarakan masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nanti reduksi disuruh menyetarakan, oksidasi juga disuruh menyetarakan. Langkah-langkahnya seperti ini ya, mohon disamkan nanti. Pertama, setarakan jumlah atom selain O dan H. Selain O dan H ya. Setarakan jumlah atom selain O dan H dengan menambah koefisien biar sama ya. Jadi menambah koefisien. Misalnya kok di kiri CR-nya 1, kanan kok 2, maka sebelah kiri dikasih koefisien 2 begitu ya. Oke. Kedua, setarakan jumlah atom oksigen dengan nambah H2O secukupnya pada ruas yang kekurangan O. Misalnya suatu reaksi O kiri 4, O kanan 2. Berarti kan tidak sama. Maka disuruh setarakan. Karena kiri 4 kanan 2, berarti kanan kurang 2, maka tambah 2H2O sebelah kanan. Misalnya O kanan 10, O kiri 5, berarti kiri kanan kurang 5O, maka sebelah kiri tambah 5H2O. Karena di dalam 5H2O itu hanya 10, O nya 5 gitu ya. Jadi pertama selain O dan H, lalu O, lalu H ya. Setarakan jumlah atom H dengan nambah ion H+ secukupnya pada ruas yang kekurangan H. Misalnya H kiri 3, H kanan tidak ada, berarti kanan kurang 3 hanya, maka tambah 3H+. Kanan hanya misalnya 9, kiri hanya 5, maka kiri tambah 4H+ supaya sama ya, begitu. Berikutnya, setarakan jumlah muatan kiri dan muatan kanan dengan menambah elektron sebanyak beda muatan pada ruas yang kelebihan muatan. Jadi ini untuk menyetarakan muatan kiri kanan. Jadi yang agak susah yang sini nanti ya. Tidak susah, cuman hati-hati saja ya. Misalnya total kiri muatannya +5, total kanan muatannya +3, berarti kan tidak sama. Maka perlu tambah elektron sebanyak beda.
nek kiri plus 5 kanan plus 3 kan ada beda 2, maka tambah 2E. Di mana? Di ruas yang kelebihan. Plus 5 dan plus 3 yang lebih kan yang plus 5, maka di ruas kiri. Gitu. Jadi nanti sebanyak beda muatan. Kenapa? 1E bernilai min 1, 2E bernilai min 2, 3E bernilai min 3, itu bernilainya min. Maka supaya sama, yang kelebihan ditambah min, maka menjadi agak susut ya, sehingga menjadi sama muatannya. Nah, dengan demikian maka masing-masing reaksi telah setara ya. Terus yang F, samakan jumlah elektron yang dilepas dan ditangkap dengan mengalihkan suatu bilangan. Nah sekalian, nanti ada oksidasi, ada reduksi. Kalau E-nya sebelah kanan berarti oksidasi, kalau E-nya sebelah kiri berarti reduksi. Nah, nanti pada reaksi redoks itu jumlah elektron yang dilepas dan diterima harus sama, ya, harus sama. Maka harus disamakan dengan mengalihkan suatu bilangan. Misalnya, yang atas 3E, yang kanan 3E, yang kiri 2E, kan tidak sama. Maka supaya sama, yang atas dikalikan 2, yang bawah kalikan 3. Misalnya yang atas 2E, yang bawah 4E, maka yang atas dikalikan 2, yang bawah nggak usah dikalikan atau kalikan 1. Intinya supaya sama gitu ya. Nah, lalu gabung kedua reaksi, maka reaksi telah setara. Nah, nanti digabung aja. Gabungnya nanti jajat ruas kiri, tulis ruas kiri semua ya. Jajat ruas kanan, tulis ruas kanan semua. Berarti nanti kita jumlah nanti pasti sudah setara ya. Nah, jika suasana asam tak tulis merah anak-anak sekalian, karena asam memerahkan lakmus ya. Nah, ini suasana asam, penyetaraan selesai. Nah, jika suasana basah maka lanjutkan A. Nah, ini nanti ketika ada soal kok disuruh suasana basah, kerjakan aja suasana asam. Kalau suasana selesai nanti lanjutkan dikit, enggak banyak nanti ya. Jika suasana basah, maka lanjutkan A. Tambah OH- sebanyak H+ pada kedua ruas. Nah, jadi nanti tambah OH- sebanyak H+ pada kedua ruas. Misalnya kalau kiri ada 5H+, kiri 5H+, maka baik kanan maupun kiri sama-sama ditambah 5 OH-. Sama-sama ditambah 5 OH-. Misalnya ruas kanan 8H+, ya, 8H+, maka baik ruas kiri maupun ruas kanan ditambah dengan 8 OH-. Nah, ini gabung H+ dan OH- membentuk H2O. Nanti Anda menulis OH- Anda dikatakan dengan H+ anak sekalian ya. Nah, nanti kalau H+ dan OH- kita gabung membentuk H2O. 1H+, 1 OH-, 1 H2O. 2H+, 2 OH-, 2 2O. 3H+, 3 OH-, 3 2, dan seterusnya ya. Ini. Oke, contohnya perhatikan anak sekalian. Nah, ini ada reaksi redoks yang diminta suasana asam disetarakan ya. Kita nggak usah menentukan biloknya berapa, nggak perlu ya. Mana oksidasi, mana reduksi juga nggak penting-penting amat. Tapi yang pasti adalah kamu harus mengamati manakah spesies zat yang berubah, dari mana jadi apa, dari mana jadi apa. Perhatikan, perubahannya nanti mengandung unsur yang sama. Nah, jadi nanti ini jadi ini pasti kan. Nah, ini jadi ini. Jadi Fe2+ menjadi Fe3+, nggak mungkin lah Fe2+ menjadi Cr3+ kan nggak mungkin. Maka ini jadi ini. Maka ini asalnya dari ini ya. Cr asalnya dari sini, maka Fe2+ jadi Fe3+, tak tulis ini. Cr272- menjadi Cr3+, tak tulis ini. Nah, langkah pertama, setarakan jumlah atom selain O dan H. Fe berarti kan bukan O bukan H. Berapa jumlah Fe kiri? 1. Kanan juga sudah 1, maka sudah sama. Yang bawah berapa Cr kiri? Cr kiri berapa? 2. Berapa Cr kanan? 1.
maka di sini kasih angka 2 supaya CR-nya sama ya. Ini CR-nya 2, ini juga 2. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, setarakan jumlah oksigennya dengan menambah H2O secukupnya pada ruas yang kekurangan O. Nah ini reaksi yang pertama, ini enggak ada H, nah sekarang enggak ada O ya. Kalau enggak ada O ya enggak usah dikerjakan, ya sudah enggak perlu ada H2O karena ini O-nya tidak ada. Yang bawah berapa O-nya ini? Ini O-nya ada 7 anak-anak ya, 7. Nah sebelum 7 ada tak tulis kan O-nya kan belum ada ya. Jadi sebelum 7 ada itu 1 kan O-nya belum ada. Kiri O-nya 7, kanan belum ada, maka saya tambah 7H2O. Kenapa? Di dalam 7H2O adalah O-nya sebanyak 7, maka dengan demikian O-nya sama. Langkah berikutnya, setarakan jumlah hidrogen dengan nambah ion H+ secukupnya pada ruas yang kekurangan hidrogen. Ini ya, ini berikutnya. Ini yang atas nggak perlu, Fe ini nggak perlu karena hidrogennya nggak ada, O-nya juga nggak ada. Nanti mungkin langsung langkah yang berikutnya ya. Baik, kita cek. Akibat munculnya kamu tambahkan 7H2O, maka sebelah kanan muncullah unsur H, anak sekalian. Unsur H ini tadi sebelumnya 1 kan tidak ada, maka silakan ya setarakan jumlah hidrogen dengan nambah ion H+ secukupnya. Karena ini adalah hanya 17, ini tidak ada ya, maaf hanya 14, ini enggak ada, maka ini saya tambah dengan 14H+, gitu ya. Oke, sulit enggak juga ya. Oke, jadi ini tambah 4, ini asal dari sini ya, ini hanya kan 14, supaya sama nanti kamu tambah 14H+. Berikutnya ini agak sulit yang ini justru ya. Setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron sebanyak beda muatan pada ruas yang kelebihan muatan. Kita cek muatan tadi. Ini kalau nggak ada angka berarti koefisiennya 1 anak ya. 1 berarti ini muatannya 1 kali plus 2 plus 2, ini 1 plus 2 ini 1 kali plus 3 plus 3 selalu sini. Oh belum sama ya, ada beda berapa, ada selisih 1, maka mesti kamu tambah 1E. Di ruas mana? Di ruas yang kelebihan muatan. Kenapa? E bernilai min 1 ya, jadi E bernilai min 1. Maka kalau Anda cek ini plus 2, kiri plus 2 ya, kanan kita cek semuanya plus 3 ditambah min 1, jadi plus 2 sama. Kan ini E nya sebelah kanan, maka yang atas ini mengalami reaksi oksidasi. Oke, sekarang yang ini muatannya plus 14 kali plus 1 plus 4, ini 1 kali min 2 ini total kiri plus 12. Ini tadi belum 1 ya, 6 ya, ini belum. Nah, belum. Oke, 2 kali plus 3 plus 6, 7 kali 0 0, kanan plus 6, plus 12 plus 6, ada selisih berapa? Selisih 6, maka mesti tambah elektron, ini tak tarik ke sana ya. Jadi ini asalnya dari sini ya, jadi ini 6 itu tulisannya paling akhir ini ya, tulisannya paling akhir, ngonjarinya dari sini itu. Terus langkah 5, setarakan jumlah elektron yang dilepas, ini yang dilepas, dan yang diterima, ini yang diterima, dengan mengalihkan suatu bilangan. E nya yang melepas 1, ini menerima 6 kan nggak sama, nggak boleh ya. Maka yang atas dikalikan 6. Kalau kalikan 6 berarti 6 semua ya, 1 kali 6 6, 1 kali 6 6, 1 kali 6, jadi menjadi 6 Fe2+, 6 Fe3+, dan 6 elektron. Ini nggak berubah karena ini kalikan 1. Kita cek. Nah ini, maka muncul 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ plus 6E. Reaksi oksidasi setara. Oksidasi anak-anak karena E nya kanan ya, E nya kanan. Yang ini ya, ini E nya 6 ya, karena sudah nggak usah kalikan tadi ya,
maka ini sama-sama melepas 6 menerima 6 berarti sudah setara ya. Nah nanti kalau Anda menjumlah, jumlahkan spasi yang sama bisa dicoret ya, bisa dicoret, coret 6E coret, maka nggak muncul di sini ya, nggak muncul. Nah kalau sekarang Anda tulis yang tidak dicoret, 6E2 plus ini saya tulis 14, saya plus ini saya tulis C2 ini saya tulis menjadi 6E3 plus, saya tulis ini 2C3 plus ini 7A2 yang ini ya. Insya Allah sudah setara, ini sudah setara ya. Jadi ini ada F nya 6 hanya 14, O nya 7, O nya 7, CR nya 2, CR nya 2 pas. Muatannya plus 12 tambah plus 14 plus 6 26 plus 26 tambah min 2 plus 24 ya, plus 24, kiri plus 24, kanan plus 18 tambah plus 6, ini plus 6 ya, plus 24 sama insyaallah ya. Berarti ini reaksi dalam suasana asam ini sudah selesai setara. Kelihatannya dari mana Pak kalau ini ada asam, ada H plus ya, ada ion H plus, berarti reaksikan dalam suasana asam. Nah yang ini suasana basa sekalian ya, MnO4- ya, plus C242- menjadi MnO2 plus CO2 ya sudah. Ini pasti ini kamu nggak usah bingung-bingung biloknya berapa, nggak penting. MnO4- jadi MnO2, ini saya tulis anak-anak. C242- menjadi CO2, ini saya tulis ini ya. Langkah pertama, setarakan jumlah atom selain O dan H. Berarti Mn nya 1, kanan 1, oh nggak perlu karena sudah sama, kita nggak perlu membubuhkan koefisien lagi. C nya yang reaksi yang kedua, C berapa, C kiri 2, berapa angka 2 ini sebelum saya tulis kan baru 1, maka dikalikan 2, jadi angka 2 ini akibat dari C yang kiri banyak 2 ini ya. Oke, sekarang setarakan jumlah atom oksigennya. Atas berapa O, berapa O kiri 4, berapa O kanan 2, berarti kanan kurang berapa, kurang 2, maka tambah 2H2O gitu ya. O kiri berapa 4, O kanan berapa 2, maka tambah 2O, karena 2O itu O nya ada 2, maka 2 dari sini totalnya ada 4. O kiri 4, O kanan 2 kali 2 anak-anak nih juga 4, berarti sudah sama ya. Sekarang langkah berikutnya, setarakan jumlah hidrogen dengan nambah ion H+ pada ruas yang kekurangan H. Nah ini akibat kamu menulis 2H2O, maka muncullah kanan ada hidrogen anak-anak ya, hidrogen berapa ini jumlahnya 4, maka kiri kamu tambah 4H+. Nah ini H+ ya, ini ya, maaf ini 4H+ ini. Nah ini karena O nya sudah sama, nggak ada H ya, nggak perlu dikerjakan, berarti sudah cukup ya. Nanti langsung langkah yang keempat ya gitu nanti. Oke, jadi ini ya, kita lanjut. Nah ini langkah 4 yaitu setarakan jumlah muatan dengan menambah elektron sebanyak beda muatan pada ruas yang kelebihan muatan. Ini plus 4 anak-anak, ini min 1, berarti total kiri plus 3. Ini 0 anak, ini juga 0, berarti 0. Ada selisih berapa? 3, mesti kamu tambah E, 3E. 3E bernilai min 3, maka supaya sama kamu ditaruh sebelah kiri, ditaruh di ruas yang kelebihan muatan. 0 plus 3 yang dimana lebih adalah yang plus 3. Oke, ini sudah muatannya ini 1 kali min 2, berarti min 2, ini nih min 2 kali 0, 0. Nah ada selisih 2, nih, ini tambah 2E, di mana di sebelah yang kelebihan. Min 2 dengan 0 siapa yang dianggap lebih? 0, maka dikatakan dengan 0 ya. Oke, sekarang
2E. Ini elektronnya kiri, berarti yang atas menerima E, namanya reduksi. Ini E nya belah kanan, namanya mengalami oksidasi. Nah, E nya 3, E nya 2, tidak sama anak-anak, maka perlu dikalikan dengan suatu bilangan supaya menjadi sama. Makanya yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Nanti segitu ya. Kalau kalikan 2 ya 2 semua nanti. Jadi 2 kali lipat. Kalikan 3 jadi 3 kali lipatnya. Oke. Tadi tak kalikan berapa? 2. Ya. Oke. Berarti jadi 6 8 2 2 4. Oke. 6 8 kalikan 2 ya, maaf ya, ini kalikan 2 jadi sama. Oke, bentar, ini kalikan 2 jadi menjadi 2 ya, ini ya. Oke, kita benar nggak apa-apa ya, kita benar nggak apa-apa. 2 sekarang kalikan 2 ya. Dah, oke. Nah, jadi seperti ini. Kalikan 2 semua, berarti 6 8 2 2 4. Semula kan ini 3 4 1 1 4 2. 6 8 2 2 4 ya. Ya. Ini kalikan 3 3 3 6 6 3 6 6. Oke. Ya. Dah, sekarang E-nya bisa dicoret anak-anak nih. Langsung dijumlah. Kiri tulis kiri, kanan tulis kanan. Nah, ini kanan panah saya. Ini kanan. Saya tulis 2 ya, 2-2, 6 juga 2, 4 H2O ya. Nah, ini kamu cek sini setara ini ya. Tapi suasana asam padahal diminta suasana basa. Nah, untuk suasana basa lanjutkan A. Tambah OH- sebanyak H+ di kedua ruas. Gabung H+ dan OH- membentuk H2O. Oke, H+ nya berapa anak-anak ini? 8H+. Maka langkah berikutnya adalah baik kiri maupun kanan kamu tambahi sama-sama 8 OH-. Ini 8 OH- kiri panah, ini 8 OH- kanan panah. Sajanya kan bisa dicoret, tapi jangan dicoret karena kita punya tujuan ya. Lalu gabung H+ dan OH- untuk H2O. Ini saya gabung 8H+, 8 OH- tak gabung untuk 8H2O. Nah, karena ini sama-sama H2O ya, ada 8 ada 4, maka yang 4 habis, yang 8 tinggal 4 ya. Maka jadinya adalah MnO4- plus 3C2O42- plus 4H2O menghasilkan 2-2 plus 6CO2 plus 8 OH-. Nah, ini jadi muncul OH-, maka ini menggambarkan sifatnya basa, dilakukan dalam suasana basa ya. Pasti Anda, kalau anda mau cek pasti setara. Mn nya sama-sama 2, Mn nya tadi 2 anak ya, maaf ya. Jadi ini kan kita kalikan 2, nanti belum kita kalikan 2 semualah ya, maaf. Ini coba kita beri sekalian, mungkin kemakan lebih paham lagi nih. Ini 2 ya, ini 2, ini juga 2 anak ya, ini 2, ini juga 2, ini juga 2. Nah, tadi lupa belum saya kalikan. Mn nya sama-sama 2, kemudian C nya sama-sama 6, ini C nya kan 6 ya. Nanti O nya kita cek, O nya di sini ada 8 ditambah 12, 20 tambah 4 24, kiri 24 O nya ya. O nya 4 ditambah 12 16, berapa? 4 tambah 12 16 tambah 8 24 sama ya. Kalau O nya sudah sama biasanya sudah setara ya.
Itu caranya untuk menyetarakan suasana pakai cara setengah reaksi ya. Nanti agak sulit, monggo Anda cek lagi ya, Anda pelajari lagi. Ini kalian download ya, kalian download menggunakan Turbomed ataupun apapun downloader Anda ya, nanti dibaca berulang-ulang. Kalau memang nggak bisa, tanyakan ya, bisa lewat WA, nge-WA langsung pada saya ya. Itu terus kemudian ini ada tugas kalian, buat kalian tugas yang kelima, yaitu menyetarakan reaksi menggunakan reaksi secara setengah reaksi. Ini MnO4 jadi Mn2+, H2 jadi S, gitu kan ya. Zn jadi Zn2+, NO3- jadi NO4+. Nah ini auto redox. Makanya Anda pecah. ClO3- jadi Cl-. Satu lagi, ClO3- menjadi ClO3- ya. Jadi ClO- menjadi Cl- yang pertama. Kedua, ClO- menjadi ClO3-. Ini MnO4- jadi MnO2, C2H4 menjadi C2H6O2 ya. Silahkan Anda kerjakan ya, menggunakan cara cara setengah reaksi. Segera kalau sudah selesai dikumpulkan di kantong tugas ya. Tetap anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Masa depan Anda di tangan kalian masing-masing, maka jangan sampai kegagalan itu ada pada diri Anda ya. Oke, segera untuk hari ini materi yang saya sampaikan ya. Kalau ada yang jelas, sekali lagi monggo tanyakan pada ya, silakan. Oke, segera untuk hari ini